Kuasa hukum pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Saya sama si pelapor juga semakin ketemu titik temu aja gitu ya, semakin baik secara kekeluargaan. Jadi jangan dikit-dikit tampil, loh nggak bisa, sekarang harus diluruskan. Iya. Ya justru nggak usah yang namanya menggoreng-goreng terus pemberitaan. Setelah saya cari tahu ini mah ada satu oknum ya, satu orang punya account banyak, ya. Punya akun banyak gitu. Siapa, Bang? Jadi yang mengkloning beritanya tuh orang itu. Iya, seolah-olah dia fanbase-nya. Dengan alamat yang sama, tinggalnya di Jakarta. Anjir. Gitu ya. Jadi udah tahu nih gitu ya. Jadi stop gitu. Saya sudah melaporkan itu secara diam-diam juga gitu. Oh iya, ternyata memang orang yang sama. Ini memprovokasi semuanya seolah-olah pemberitaan ini adalah menjadi sebuah kesalahan besar saya dalam proses untuk hak asuh gitu. Ya. Insya Allah Ben, amin. kita support, kita doain juga yang terbaik. Kita beri tepuk tangan untuk Ben. Dikasih story nggak percaya, dikasih voice note ya atau rekaman suara masih nggak percaya, dikasih video dong. Modal ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa kita mau ngebahas video-video yang lagi viral, lagi hot dan lagi panas banget. Hot news yang pertama nih ya, terjam 10-an tiba-tiba muncul pengacara yang sudah ditunjuk sama Bang Ruben ini ke pihak Polres Jakarta Selatan. Nanti akan kita bahas videonya guys ya, kira-kira ada apa gitu ya kan kedatangan kuasa hukum dari Bang Ruben ini ke Polres Jakarta Selatan. Cuman maksud gue kok gercep banget ya, begitu ditunjuk tanda tangan pagi langsung datang ke Polres Jaksel. Keren gak lo? Keren banget anjir. Lalu yang keduanya tiba-tiba muncul juga nih ya, eksklusif Bang Ruben di Brownies itu mengklarifikasi atas kejadian di permasalahan yang kedua ini guys. Ini gokil ya, nanti juga kita reaction. Lalu bom yang terakhir teman-teman, kalau kemarin malam itu kan ada video bukti bahwa Nikita Mirzani ini pernah ketemu bahkan party dengan CEO di acara tahun baru. Ini muncul yang versi zoomnya. Para Sargius atau para bala-bala Sargius ini pada semakin tantrum guys. Nggak terima guys. Marah-marah ke NM guys ya. Wah. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum memulai video reactionnya, kita mau mengapresiasi dulu buat para sultan-sultan kita yang sudah mensupport channel ini di video yang sebelumnya yang sudah tayang. Yang pertama ada Dita Cishere. Gua paling suka kalau ada Om Bule ngoceh. Kata-katanya itu loh pedes banget seperti cabe African bonnet. Emang cabai Afrika pedesnya kayak mulut Om Bule ya? Pedes banget. Oke, terima kasih Dita Cishere. Lalu yang kedua ada Rena Anjeli. Colek Kak Yagi K7. Nggak usah cengar-cengir ya. Colek Kak Denisel. Ani molor panjang hari ini ya Kak. Oh, apa nih yang dicolek sama sultan kita nih guys ya? Kagak ngerti gua. Lalu yang berikutnya dari Rena Anjeli lagi. Yups, bener Kak Ruben. Nggak usah dinotis haters mah. Oh iya, kemarin kan ada live-nya tuh Bang Ruben menjelaskan. Jadi kalau ada haters-haters yang nyerang, yang julid sama dia, nggak usah dinotis. Tapi kan buat para netizen kayaknya jadi hiburan kali Bang. Lalu yang terakhir ada Rena Anjeli lagi. Apa? Ada itu berita terbaru dari Om Hotman mau audit Markona. Hah? Seriusan? Om Hotman Paris mau audit Markona alias si Endah terkait tentang uang nafkah itu? Oh? Seriusan? Bang Hotman Paris? Tapi akan kita coba cari tahu apakah benar atau tidak. Alright. Terima kasih buat para sultan-sultan kita yang udah mensupport channel ini. Dan semoga rezeki para sultan kita selalu terus mengalir dan terus berlimpah. Dan tidak lupa juga buat para penonton setia saya yang selalu cinta dengan reaction video-video saya. Saya doakan rezekinya terus mengalir dan terus berlimpah. Langsung aja ya kita gas, kita menuju TKPN Play. Agendanya kami selaku kuasa hukum yang baru ya, Siap. dari John LBF Law Firm
Hari ini kami akan memberikan Keren lu bang. surat kuasa ya sebagai syarat formalnya juga untuk kita akan mendampingi dan akan bekerja sebagai kuasa hukum untuk klien kami Bapak Ruben Onsu ya seperti itu. Kemudian kok silakan. Resminya tanda tangan kuasa kemarin malam ya. Kemarin malam ternyata ya. Kemarin malam saya ke Bogor tanda tangan kuasa dengan Mas Ruben Onsu langsung. Bang akan menjelaskan soal pelunasan 3,5 M itu bang. Nah, kita nggak mau bahas materi perkara. Saya sebagai kuasa hukum yang baru, saya akan melihat dulu nih keterangan di BAP Yes. dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tentunya akan saya pelajari dan saya akan lengkapi apa-apa yang kurang. Ya nantinya saya ke atas dulu ya kawan-kawannya untuk memberikan surat kuasa juga kepada tim penyidik Polres Jakarta Selatan tentunya. Bang, penegasan aja, ini abang pengganti Bang Minola apa beda case? Beda. Bang? Kalau untuk Bang Minola dari keterangan klien kami tidak mengurusi Case dalam case dugaan penipuan dan penggelapan ya, pasal 492 dan 48 ya, 482 seperti itu. Oke bang. 46. Siap. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Tunggu, Bang, nanti, Bang. Ya, baik-baik aja. Ya, niat bertanggung jawab juga dan apa ya? Kita utamakan penyelesaian secara baik-baik tentunya. Saya ke tim penyidik dulu, unit Krimsus. A few moments later. Akan dilakukan perdamaian di belakang. Oke, kita gas. Ayo dikit Bang, dikit aja. Yuk, kamera ready semua? Ya. Oke, yuk, ready. Kamera roll. Seperti apa kronologi sebenarnya kejadian Ruben akhirnya dilaporkan di sini? Sebelumnya saya Maci Ahmad dari kantor hukum dan LBF Wolfram ya, yang sudah diberikan amanat oleh Bapak Ruben Onsu. Kemarin kita tanda tangan kuasa kemarin malam, dan hari ini kami memberikan surat kuasa kami sekaligus bertemu dengan tim penyidik dan Panit dan lain-lain ya, untuk menanyakan proses-proses yang sudah berjalan. Kita juga tadi melihat BAP ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendamping yang terdahulu. Kami juga mengucapkan terima kasih telah mendampingi klien kami. Tentunya kalau untuk berbicara pokok perkara dan sekarang status sudah mencapai tersangka ya, saya tidak akan mengulangnya lagi, tidak banyak mengulang lah. Dan tentunya saya fokus untuk menyelesaikan dan menyelamatkan klien saya. Cakep. Dan langkah-langkah juga sudah cepat. Saya bergerak juga ke kuasa hukum dari pelapor, Bang Ramzi. Kami juga telah berkomunikasi dengan Bang Ramzi ya. Terima kasih juga atas waktunya. Dan kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini, kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif. Oke. Dan dari kuasa hukum pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Seperti itu. Bang, ini kasus Mukarnah yang 2025 itu nggak sih? Iya, kasus 2025 mengenai ya outspeed itu ya, dari Februari yang pelapornya Pak Prianto ya. Bang, ini kan katanya Ko Ruben juga ditipu juga oleh sahabat baiknya dalam bisnis ini. Itu seperti apa sih Bang mungkin? Saya tidak mau melakukan ini ya. Di sini ada miss karena tidak didampingi orang yang mengerti hukum. Totalan jadi 4,4 lah. Kok jadi 4,4 ya? Gimana ini? Oke. Ini kami mengharapkan penyelesaian secara
meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan rekening seperti itulah. Dan kami sebagai kuasa hukum yang baru yang sudah di tahap ini, kami mengharapkan penyelesaian secara damai nantinya seperti itu. Surat panggilan sudah diterima, Bang? Surat panggilan sudah diterima? Kapan? Surat panggilan sudah diterima, tapi kami harus bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Ya, fokusnya ya pengembalian ganti kerugian. Berapa Bang berapa nominalnya Bang? Berapa? Ya nantinya kita kan fokus ini, yang penting antara pengacara-pengacara sudah ada komunikasi yang baik. Seperti itu. Berapa nominalnya? Kita juga tidak mau saling bersitegang menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Kita fokus penyelesaian. Kita akan fokus bergerak cepat untuk penyelesaian dalam kasus ini. Bang, penegasan aja Bang, hari apa? Direncanakan tanggal 28. 28. Tapi kita ini juga akan fokus menyiapkan dokumen-dokumen yang dimintakan. Tadi juga ya sedikit banyak saya melihat beberapa dokumen apa yang sudah diserahkan dari BAP juga yang telah diutarakan oleh klien saya ya. Bang, penegasan Bang, Koruben sempat nolak galangan dana dari rekan-rekan artis, apa benar Bang, dan kayak gimana? Kalau itu dia tidak bercerita ya, tidak bercerita. Dan Bang Ruben ini kalau saya beberapa kali komunikasi berbicara, dia orang yang tidak mau menyusahkan orang, sangat-sangat baik orang yang saya lihat, bahkan untuk meminta bantu aja sungkan. Iya, hebat. Tapi Gentle, ya coy. dia sedang berusaha. Ini kan beberapa Keren ya. kontrak mengenai perjanjian itu kadang juga tidak ada dan harus dilengkapi gitu oleh klien saya banyak. Dan itulah sosok Bang Ruben. Intinya dia nggak mau menyusahkan orang, bahkan perjalanannya ya saya juga baru tahu nih, udah tiba-tiba sudah sampai tahap tersangka. Satu setelah bisnisnya masih berjalan. Oh, dengan bunga. Itu bisnisnya ya berjalan tapi tidak terlalu ini lah ya. Kok bunga sih? Ya, kalau di AP itu 3,5, tapi dengan bunga dan 4,4. Kalau ini kan orangnya udah sama itu ada upaya dari untuk menyelesaikan soalnya. Oh iya tentu. Punten ya, 3,5 tiba-tiba berubah menjadi 4,4. Ternyata itu katanya ada bunga. Punten. Dokter kan informasi yang gue dapatkan ya, punten ya. Udah kayak koperasi ya. Kok bisa berubah ya? Ya pernah ada komunikasi, cuman dengan statusnya sudah sebagai tersangka dan menurut saya langsung bergerak cepat lah komunikasi dan untuk mengamankan klien kami juga, Mas Ruben. Tentunya kita tidak mau kan kalau masih bisa selesai di sini dengan mediasi dengan mekanisme restoratif justice, kenapa harus lanjut begitu. Dan kuasa hukum dari pelapor juga mengamini, tujuannya juga bukan untuk memenjarakan, ingin menyelesaikan. Iya. Bang, ada rencana jual aset buat melunasin Bang? Sejauh ini? Rencana itu ya biarkan inilah ya Mas Ruben yang tahu, tapi dia pastinya akan bertanggung jawab. Dan ada beberapa miss, tapi kita juga nggak mau melakukan pelindungan defense dalam kasus ini. Kita fokus ke penyelesaian saja sih. Begitu. Kalau dari klien saya sudah sempat mengembalikan 100 juta. 100 juta udah dibalikin. Ya pokoknya sudah dari yang lain ya. Cuma kan memang jadinya laporan dan juga ya itu kembali lagi Mas Ruben niatnya baik kok. Cuma memang dalam proses penandatanganan kerjasama kontrak itu tidak didampingi oleh orang hukum yang memadai dan dia tidak didampingi intinya sama orang hukum gitu. Jadi ada beberapa yang miss Iya. gitu dari kontrak.
Kendalanya apa sih, Bang? Tidak berkekuatan hukum atau seperti apa? Bukan tidak berkekuatan hukum, dia tidak didampingi orang hukum sama sekali. Oh, iya iya. Jelas aja, Bener ternyata. kata Bang Ruben kalau ada miskomunikasi itu karena pada saat melakukan perjanjian bisnis ini kan yang melaporkan nih, dia tuh nggak didampingin sama orang yang ya di bidang hukum lah gitu, hanya orang biasa lah gitu ya. Akibatnya ya begini akhirnya. Oke, lanjut. Ada dia sempat ya ada beberapa konten yang miss. Bang, kendalanya mungkin apa, Bang, sampai kasus ini sampai akhirnya naik sampai tahun ini? Mungkin penilaian dari Korubin kan lebih sedikit, tapi akhirnya ini berlanjut. Ya tentunya kan dari pihak pelapor itu ingin uangnya itu kembali. Iyalah. Uangnya itu kembali. Serta bunga ya. Beserta Dan bunganya dari itu, coy. klien kami tadi kemarin kan sudah ada statement dari Minola juga kan mengenai ya lagi banyak terkena cobaan dan ujian juga Mas Ben, makanya kita doakan. Tapi saya lihat beliau ini orang yang baik dan sangat bertanggung jawab. Garis besarnya adalah tabayun. Kenapa sih tabayun akan menjadi prioritas di sini? Punten ya, kalau misalnya memaksa untuk memenjarakan Ruben, mungkin bisa aja terjadi. Cuman yang dimau sama pihak pelapor ini kan pada dasarnya kan pengen uangnya kembali sih sebetulnya, mah. Bang Rubennya mau udah kita damai lah, jalan belakang ngomong kasarnya. Berarti kan cabut laporan nih. Ya dengan satu syarat, sudah pasti harus melunasi utang, bener nggak? Dan menurut gua keren. Masalah ini bisa terselesaikan. Sudah dibilang dari awal. Bahkan Bang Ruben kemarin live, dia bilang kayak gini, santai aja. Selesai kok nanti masalah. Itu sambil santai makan. Sambil santai makan, anjir, nyantai banget ya. Padahal masalahnya menurut gua udah, kalau gua mau udah nggak bisa tidur itu. 3 hari 3 malam seminggu kalau gua nggak bisa tidur, stres gue. Ya kalau gua, tapi kalau Bang Ruben kan beda gitu ya. Intinya mah damai, berarti kan mau cabut laporan. Keren. Sekarang kita mau dengerin klarifikasi Bang Ruben di acara TV. Yuk kita gas. Gua minta maaf kalau gambarnya nggak nyaman karena ini kan ke TV ya guys ya. Takutnya kena klaim, jadi mungkin gua akan perkecil gitu ya. Maafin ya. Cuman gua mau denger aja, suaranya jelas insya Allah ya. Tanggapan Ruben Onsu di Brownies tentang masalah yang dihadapinya. Ini 2 jam yang lalu juga, masih baru juga nih guys. Tunggu. Poinnya satu, yang pertama ini menarik nih di klarifikasi ini ya. Pertama, Bang Ruben sudah berkomunikasi secara baik dengan pihak pelapor di masalah yang kedua. Ini di luar apa Kasuanak ya, karena Kasuanak kan udah dipegang sama Bang Minola ya. Karena nih case yang lagi rame adalah case tentang di mana Bang Ruben sekarang jadi tersangka itu guys. Ya. Sudah berkomunikasi dengan pihak pelapor. Artinya sudah ada komunikasi, lalu pihak pengacara dan pengacara juga sudah berkomunikasi, dan kita tahu semua bahwa tadi pagi jam 10 kalau tidak salah ya, pihak pengacara Bang Ruben juga sudah mendatangi Polres Jaksel atau Jakarta Selatan, sudah ketemu dengan tim penyidik ya, ada beberapa berkas yang mau dilengkapi dan endingnya adalah perdamaian. Kalau bahasa yang lebih sederhananya tabayun gitu guys ya. Ini keren. Setidaknya sudah mulai berproses. Lalu case yang kedua atau poin yang kedua adalah Bang Ruben sudah mengantongi orang yang ngegoreng nih, yang ngaku fanbase katanya tuh guys. Kayaknya sih fanbase sebelah ya, nggak mungkin fanbase dia ya kan. Ngegoreng. Alamatnya sudah dapat. Orang Jakarta juga. Kayaknya gua apal deh yang dimaksud Bang Ruben. Siapa kira-kira ya? Kena lu ya. Udah dilaporkan diam-diam coy. Siapa yo? Ya kan? Oke, sekarang kita masuk di part yang berikutnya nih teman-teman, terkait tentang NM dan CEO. Wah, Bang jangan dicampur-campurkan. Ya gimana udah berbaur. Happy New Year. Kelihatan banget itu siapa. Happy New Year. Oke, di low motion. Happy New Year. Ya. Dah. ART, gue manggil ART. Dah, kopin dah. Ampun gue mah. Ini udah diliatin videonya. Masih gak menerima fakta. Salah satunya adalah ini nih. Tolong jelaskan ke aku, logika hukum dari mana ini? Orangnya resmi di dalam penjara, tapi bebas teleponan sambil gibahin orang. Pertanyaannya, ini yang salah tahanannya atau penjaganya yang lagi ketiduran berjamaah?
Gimana orang mau jerah Protes. kalau di dalam penjara rasanya kayak ngekos eksklusif. Tantrum. Badannya dikurung, tapi urusan menyebar gosip dan update status tetap aktif 24 jam. Aneh. Tolong ya, pengamanannya lebih diperketat lagi. Ini perintah. Tolong. Perintah siapa? Perintah siapa? Emang lu siapa? Punten ya bang ya. Sono bang lo demo sono ke tempatnya Mbak Niki. Sono demo. Jejak digital kan. Nanti kita guys. Udah jelas-jelas masih ngelak aja. Dikasih story nggak percaya, dikasih voice note ya atau rekaman suara masih nggak percaya, dikasih video dong. Modal siap. Nah kan, Siap-siap ya akun-akun yang secara rajin selalu namanya menghina KRO, yang sering live komal, yang mengatasnamakan fanbase di Jakarta ya, bang, yang punya sosial media platform besar-besar ya, influencer social media, yang sering FYP, yang sering menggunjing KRO, yang menggunakan kata-kata kasar, yang punya multiples akun ya untuk di berbagai macam sosial media, mau di FB, TikTok atau IG. Ya, makanya kalau live itu jangan gunjing-gunjingan melulu, edukasi, obrolan sehat, jangan cuma bisa ngelempar tantrum. Ayo, ya siapa tuh kira-kira akun-akun besar yang punya pengaruh? Ayo, punya banyak akun cloning. Dengerin nih Kak Wero ngomong apa. Ayo, hati sekarang di media sosial manapun, mau di Thread, di FB, di IG maupun di TikTok, hati-hati yang suka namanya menyebarkan isu-isu manipulasi ya, yang suka live komal-komal yang hanya ngomongin kebencian, menghina, melaknat ya, yang menggiring opini, sama juga tuh konten-konten kreator yang punya platform yang benar-benar hanya menghina. Hati-hati. Jangan-jangan sih sekarang, itu ya kan, makanya itu ya yang cewek itu ya yang punten ya, ukiran-ukiran bukan. Siapa kira-kira ini? Soalnya udah dilaporin guys sama Bang Ruben, cuman diem-diem gitu. Oke. Kalau mau misalnya membahas sesuatu itu teori, jangan cuma ujung-ujung menghina seksual orang, menghina agama orang, ya, mengkendem apapun itu tanpa namanya ada teori pembicaraan atau pembahasan yang pintar. Yang penting menghina itu kalian puas kan? Memang butuh waktu, tapi nanti jangan tiba-tiba nanti 1, 2, 3, 4, 5 kena. Nah yang kumpul-kumpul kebo nih, modelan kayak junjungannya, hati-hati juga nih ya, yang komal-komal becek. Asal aja lu bang ya. Aduh, siap-siap ya, siap-siap ya, ditewak manehnya. Oke, satu video terakhir, tapi gua tidak menjudge bahwa ini benar ya, karena gua sempat nonton sebentar tadi tuh. Ini terkait tentang katanya ada Bang Hotman Paris mau audit ya. Resmi membuka kartu as yang sangat mematikan. Hotman memegang bukti fisik berupa rekam jejak rekening penampungan dan nota transfer bank membuktikan serasa bahwa aliran dana investasi bernilai fantastis itu dicurigai juga mengalir deras dan dinikmati langsung oleh Sarwenda. Wow, ini bukan lagi sekedar tuduhan atau klaim sepihak. Ini adalah bukti hitam di atas putih yang siap diserahkan langsung ke meja penyidik. Pembongkaran nota transfer oleh Hotman Paris ini membuktikan bahwa ada skenario pengkhianatan finansial yang sangat rapi. Tadi pagi juga gue nonton nggak nyampe selesai di video ini ya. Gue mau meluruskan ya teman-teman ya, untuk video yang ini yang diubur-ubur itu tidak ada Hotman Paris berstatement terkait tentang masalah audit nafkah itu teman-teman. Itu nggak ada, gue cek di akun TikToknya. Gue ngerti lah ya, namanya konten lah ya kan. Yang penting gimana caranya nih algoritma lagi naik ngebahas A atau ngebahas B gitu ya, kita ikut gitu ya kan. Cuman kalau memang ini perlu diluruskan. Bang Hotman Paris, gue coba mampir ke akun sosial media di Instagramnya, di TikToknya, itu nggak ada statement terkait tentang dia mau ngaudit uang nafkah ini guys. Yang nggak tahu kan takutnya dimakan mentah-mentah. Ini kan foto waktu dimana pertemuan di mediasi yang terakhir kemarin itu guys, yang gagal itu. Seingat gue, dia pakai baju ini. Terus kita cari di akun TikToknya Bang Hotman Paris nih, kalau nggak percaya, gue ajak kalian untuk searching ya. Kita cek di sini.
Nggak ada pembahasan, gua setel sampai belakang juga ini tentang parfum produknya. Ini pesan Hotman Paris. Ini tentang untuk produknya. Lagi makan bebek ketemu ibu cantik. Ini juga bukan. Lagi jualan apa deh? Kaca. Ya udah. Saya suka. Aku ngontrak. Oke, ini juga ngebantu ibu-ibu penjual. Hotman selalu Ini satu hari yang lalu masih ngebahas produk. Masih bahas produk. Salam Hotman 6 hari yang lalu. Singapura kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum dari seluruh provinsi di Indonesia. Oke, ini juga bukan. Ini terkait beda case atau beda kasus, beda pembahasan. Lalu yang terakhir, gua ajak kalian ke Instagramnya beliau, ya. A few moments later. Nggak ada, ya. Ini nggak ada. Sama aja kayak di TikTok. Sesuai iman dan agama. Peresmian, nggak ada. Oke, cukup lah ya. Ini, wah, dugem. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Di sini gue mau mencoba meluruskan itu nggak ada guys, karena biasanya Bang Hotman kalau ingin membahas suatu kasus itu dia diupload ke sosial medianya. Dan ketika ada video Bang Hotman ngomong di mobil itu, kalau nggak salah itu beda case atau beda kasus. Waktu itu ngebahas masalah kasus yang korban dari pencopet, yang dimana korbannya malah menjadi tersangka. Gue pernah bahas masalahnya gitu, jadi nggak ada gitu. Punten ya sekali lagi ya, gue meluruskan gitu ya. Oke, sepertinya cukup sampai di sini dulu nih guys. Saya lagi ada keperluan mendadak, jadi kita nggak bisa panjang. Sebetulnya masih ada beberapa video lagi yang mau tak reaction gitu, tapi karena durasi juga. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada kata salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa nih kalian follow akun TikTok yang videonya gue reaction. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.